Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, hari ini yang mau saya bahas adalah tentang draft juknis atau petunjuk teknis, masih draft ya teman-teman. Draft petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Nah, ini sudah keluar draft jenisnya, itu bisa menjadi pedoman kita untuk dalam membuat RAB dan TOR untuk persiapan DES 2023. Nah, yang perlu kita ketahui pertama untuk latar belakangnya ini sama ya teman-teman. Untuk kebijakannya juga sama. Nah, yang perlu kita ketahui untuk perbedaan dari tahun 2022 dan 2023 yaitu arah kebijakan anggaran di AK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023 itu diarahkan untuk yang pertama mendukung 8 area reformasi sistem kesehatan nasional atau SKN dalam penguatan ketahanan kesehatan termasuk kualitas laboratorium menuju standar BSL-2, kemudian inovasi pengendalian penyakit, peningkatan upaya promotif, preventif, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat. Ini hampir hanya sebagian kabupaten kota yang mendapatkan kebutuhan obat. Itu berdasarkan dengan keadaan fiskal dari suatu daerah. Kemudian vaksin dan BMHP di tingkat pelayanan primer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas melalui pendidikan kesehatan reproduksi, jaminan ketersediaan sarana transportasi, dan tempat tunggu kelahiran, serta penguatan pelayanan maternal di puskesmas. Yang keempat, mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah, serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif. Yang kelima, peningkatan efektivitas pelayanan pengawasan pre- dan post-market industri rumah tangga pangan, dan pemenuhan sediaan farmasi melalui pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian dan umum. Kemudian yang perlu kita ketahui, ini sama ya teman-teman. Nah, yang kita perlu ketahui bersama untuk di akan visi tahun 2023 yaitu tentang pengelolaan dana. Nah, ini seperti yang sama dengan sebelumnya, BOK Kesehatan Provinsi dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian BOK Puskesmas dikelola oleh Puskesmas. Yang perlu diketahui bahwa untuk anggaran di akanan fisik tidak boleh dimanfaatkan untuk yang pertama honor panitia, instruktur senam, moderator, MC, pembaca doa, seminar kit, hadiah lomba, retribusi, belanja kuratif dan rehabilitatif, pengadaan vaksin, cetak foto, belanja modal, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana. Ini adalah beberapa item yang tidak boleh tidak boleh menggunakan anggaran dari DA non fisik tahun 2023. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa untuk kepatuhan pelaporan, nah pentingnya kepatuhan pelaporan ini bahwa kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian di akaun fisik pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, setiap daerah diwajibkan untuk menyampaikan pelaporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan itu tepat waktu. Kemudian, karena kita saya membahas tentang BOK Kabupaten Kota dan Puskesmas, kita langsung aja ke BOK Kabupaten Kota atau Puskesmas. Oke, untuk BOK Kabupaten itu ada di halaman 24. Ya, BOK Kabupaten Kota. Tujuannya sama ya teman-teman, sasarannya sama.
Yang sering dilupakan yaitu adalah tentang jenis pembiayaan. Nah, perlu saya sampaikan di sini dalam draft juknisnya, untuk jenis pembiayaan bagi BOK Kabupaten Kota dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang meliputi pertama adalah belanja transportasi lokal, kemudian belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten kota bagi ASN dan non-ASN, kemudian belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi, kemudian belanja langganan aplikasi pertemuan daring, kemudian belanja pembelian bahan praktek pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, kemudian belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes, kemudian belanja kegiatan pertemuan rapat di dalam atau di luar kantor di wilayah kerja kabupaten kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah, kemudian belanja honor, transport, dan atau akomodasi untuk narasumber, pengajar atau fasilitator, atau MOT, Master of Training, atau Quality Control atau QC, atau Training Officer Commit atau TOC, di luar saker penyelenggara kegiatan. Jadi tidak boleh itu diberikan kepada penyelenggara kegiatannya, tapi di luar saker ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Kemudian belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pelaksanaan atau PME, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, kemudian belanja media KIE untuk posyandu, alat bantu kader termasuk kuesioner kesehatan jiwa, kemudian belanja percetakan form penyelidikan epidemiologi atau investigasi, kemudian belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, kemudian belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk pelayanan kesehatan bergerak, kemudian belanja pengadaan screening anemia, PTM prioritas, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP, serta praktek lapangan untuk pelatihan. Kemudian belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP. Kemudian belanja jasa pengiriman obat, sampel atau spesimen melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang. Kemudian belanja jasa tenaga bongkar, muat pengiriman obat dan BMHP. Jadi untuk pembelanjaan di luar dari yang tertera di draft juknis ini untuk sementara itu tidak boleh dilakukan atau dibuat sampai dengan keluarnya juknis terbaru dan mengikuti juknis yang sudah final. Nah, untuk menunya kegiatan Kabupaten Bogota ada menu UKM esensial, kemudian ada menu kefarmasian dan BMHP. Ya, kefarmasian dan BMHP. Ada menu akreditasi Labkesda. Ada menu akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Kemudian ada menu pelayanan kesehatan bergerak. Satu lagi ada menu sini nih. Ada menu pelatihan tenaga kesehatan puskesmas dan kader kesehatan. Nah, untuk dari setiap menu yang ada, itu harus mengikuti dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Mungkin bisa kita kasih contoh yang baru itu sekarang tahun 2023 adalah
em, banyaknya ada menu pemberian pelatihan. Nah, pelatihan ada contoh pelatihan tenaga kesehatan petugas puskesmas sesuai layanan klaster siklus hidup. Yang pertama, pelatihan pelayanan klaster ibu hamil, balita, dan remaja. Kemudian yang pertama itu ada pelatihan lapangan atau kalakarya MTBS di tingkat puskesmas. Tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan MTBS melalui pendampingan di puskesmas. Pesertanya adalah, setiap peserta adalah tenaga kesehatan di puskesmas yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Diprioritaskan bagi tenaga yang memberi pelayanan terhadap bayi baru lahir atau balita dan belum mendapatkan pelatihan MTBS. Bagi petugas yang sudah pernah mengikuti pelatihan MTBS dapat diikutkan sebagai prioritas kedua dan bersifat penyegaran. Pelatihan kegiatan secara tatap muka atau luring dengan 2 jam pelajaran per hari selama 4 hari. Nah, jadi di setiap menu pelatihan, apapun jenis menu pelatihannya itu sudah ditetapkan maksud dan tujuannya apa, kemudian pesertanya yang diperkenankan siapa saja, kemudian sistem pelaksanaan kegiatannya apakah luring atau offline atau menggunakan Zoom atau dengan berapa JPL, berapa jam pelatihan pelajaran, kemudian durasinya berapa hari itu sudah ditentukan. Jadi kita tinggal menyesuaikan dalam penyusunan RAB dan ternya. Tidak boleh melenceng dari yang telah ditetapkan. Contoh yang kedua itu pelatihan pelayanan klaster usia produktif dan lansia. Yang pertama, pelatihan tenaga kesehatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Kegiatan pelatihan tenaga kesehatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular antara lain yang pertama, pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi dokter dan bidan di EKTP. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan 7 hari efektif sebanyak 68 JPL. Peserta adalah dokter dan bidan sesuai kurikulum, satu kelas maksimal 30 orang. Pelaksanaan kegiatan diutamakan di Bapelkes dengan praktek pelatihan dilaksanakan di puskesmas terdekat. Kemudian pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular atau pandu PTM di FKTP. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka 6 hari efektif sebanyak 56 JPL. Peserta adalah dokter dan perawat sesuai kurikulum. Satu kelas maksimal 30 orang. Pelaksanaan kegiatan diutamakan di Bapelkes. Praktek pelatihan dilaksanakan di puskesmas terdekat. Kemudian ini ada pelatihan P2 PPOK dan asma tenaga kesehatan, yaitu dokter, tenaga medis atau perawat, dan pengelola program PTM di puskesmas. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan 4 hari efektif sebanyak 30 JPL. 30 JPL, peserta minimal 2 orang per puskesmas, yaitu dokter dan tenaga medis. Pengelola program PTM sesuai kurikulum diutamakan petugas yang belum pernah mengikuti pelatihan. Satu kelas terdiri dari 25-30 orang. Pelaksanakan kegiatan diutamakan di Bapelkes. Praktek pelatihan berupa latihan deteksi dini PPOK dan asma yang membutuhkan media praktik berupa mouthpiece, spirometri atau spacer atau mouthpiece, bronkodilator, kemudian bronkodilator MDI, sarung tangan steril, tisu alkohol, dan kertas flip chart. Kedua adalah workshop pelayanan screening layak hamil bagi pasangan usia subur. Nah, ini kegiatannya berupa workshop secara daring atau luring dengan sasaran pasangan usia subur atau PUS dengan tujuan untuk mengintervensi sedini mungkin faktor risiko pada calon pengantin dan pasangan usia subur. Kemudian pelatihan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan, anak, tindak pidana perdagangan orang, atau termasuk penyandang disabilitas. Ini malaria, contoh entomolog aja. Nah, contoh yang lain, pelatihan petugas TB. Pelatihan bagi petugas kesehatan dalam rangka infeksi laten, tuberkulosis ILTB dengan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sesuai kurikulum.
Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan pelaksanaan 4 hari efektif sebanyak 33 JPL. Peserta adalah petugas TB, kecuali petugas yang sudah dilatih pada tahun 2022. Minimal 1 orang per puskesmas dan perwakilan Fasiankes. Satu kelas terdiri dari 25-30 peserta. Tempat pelaksanaan kegiatan diutamakan di Bapelkes. Terdapat praktik lapangan yang membutuhkan media praktik berupa alcohol based hand rub, disposable tuberculin syring, benda alkohol swab, jarum suntik 20 ukuran 26-27 G, larutan PPDRT 23, medical disposal box, non-medical disposal box, model tangan atau pasien, penggaris transparan, dan pena. Itu untuk contoh salah satu pelatihan TB. Nah, jadi di sini teman-teman sudah ditentukan ya, seperti saya bilang tadi, pesertanya, berapa JPL-nya, kemudian diutamakan pelaksananya dari mana. Nah, rata-rata dari tadi itu pelaksananya diutamakan dari Bapelkes. Kemudian contohnya yang keempat, pelatihan tenaga sanitasi lingkungan atau pengawasan kualitas kesehatan lingkungan. Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan atau sanitarian di puskesmas. Di puskesmas dalam pengawasan dan pemeriksaan kualitas lingkungan itu air, sanitasi, udara, pangan, dan kawasan sesuai kurikulum. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 34 JPL. Peserta adalah sanitarian yang belum pernah mendapatkan pelatihan serupa dalam 1 tahun terakhir. Satu kelas terdiri dari 20-25 orang peserta. Tempat pelaksanaan kegiatan diutamakan di Bapelkes. Terdapat praktik lapangan yang dapat dilaksanakan antara lain di depot air minum, TPP, dan sarana air minum. Media praktik lapangan berupa form IKL, bahan TTG, dan alat dan bahan pendukung pengujian air dan makanan atau sampel makanan, regen makanan, membran filter, dan regen uji mikrobiologi. Jadi mungkin sebelum dengan keluarnya draft Juknis ini, mungkin banyak teman-teman yang sudah mengusulkan RAB dan TOR-nya karena keterbatasan waktu yang mungkin melenceng dari apa yang tertera di draft Juknis. Nah, ini mungkin yang program terbaru ya untuk tahun 2023. Yang pertama masih orientasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 atau tingkat puskesmas. Bahwa nanti pada kedepannya kita akan ada namanya selain laboratorium biasa juga ada laboratorium kesmas kesehatan masyarakat. Nah, ini untuk orientasinya dilakukan dengan tujuan peningkatan pengetahuan dan kapasitas penyelenggaraan laboratorium di puskesmas atau laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 sesuai dengan standar. Luaran yang diharapkan adalah laboratorium di puskesmas atau laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 di wilayah kerjanya terselenggaranya sesuai dengan standar. Sasaran orientasi adalah penanggung jawab dan tenaga teknis laboratorium di puskesmas atau laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 di wilayah kerjanya. Gambaran pelaksanaan kegiatan yaitu orientasi dilaksanakan oleh laboratorium kesehatan daerah, kabupaten kota, atau laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat 2 bersama dengan bidang pengampu laboratorium di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Orientasi dilaksanakan selama 3 hari secara daring dengan fasilitator sebanyak 5 orang masing-masing 3 JPL. Fasilitator adalah petugas laboratorium kesehatan daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 3 atau tingkat 2, serta organisasi profesi terkait laboratorium yang telah dilatih atau mendapatkan orientasi penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat. Ya, sampai di situ ya. Yang kemudian yang kedua itu ada BOK Puskesmas. Nanti yang selebihnya teman-teman bisa baca sendiri untuk draft juknisnya. Nah, yang ini sama ya, yang perlu saya bantu tekankan itu terkait dengan jenis pembiayaan, bahwa jenis pembiayaan
Dana BOK di Puskesmas ini dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi belanja transportasi lokal petugas kesehatan, kades, serta lintas sektor, belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja Puskesmas bagi ASN Puskesmas. Berarti di sini jika hanya dibunyikan bagi ASN, bahwa hal tersebut tidak boleh bagi non-ASN ya Bapak Ibu ya, karena dibunyikan hanya ASN, kecuali seperti yang kecuali beda dengan tampilan dari BOK Kabupaten tadi. Nah, BOK Kabupaten itu dibunyikan langsung belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten kota bagi ASN dan non-ASN. Jika di BOK Puskesmas tidak ada dibunyikan untuk non-ASN, berarti perjalanan dinasnya dalam wilayah kerja Puskesmas hanya bagi ASN Puskesmas saja. Kemudian, belanja bahan praktek pendukung kegiatan survei, pengenalan faktor, penemuan kasus, deteksi dini, screening, POPM, pemicuan STBM. Kemudian, belanja langganan aplikasi pertemuan daring dengan kapasitas 300 orang. Kemudian, belanja kegiatan pertemuan atau rapat di dalam atau di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kemudian belanja honor, transport, dan atau akomodasi narasumber di luar satker penyelenggaraan kegiatan. Belanja penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita. Kemudian belanja jasa atau transportasi pengepakan, pengiriman sampel atau spesimen, dan pengembalian spesimen carrier. Kemudian belanja jasa pemeriksaan sampel atau spesimen di laboratorium luar Puskesmas. Kemudian belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas dan Pustu dengan maksimal belanja senilai 200.000 per bulan per Puskesmas dan Pustu. Belanja insentif UKM petugas Puskesmas. Nah, di sini ditekankan bahwa dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain, dan untuk elektronik tidak diperbolehkan. Nah, untuk menunya ini sama ya semuanya teman-teman, mungkin sudah dibaca. Mungkin hal yang baru untuk di tahun 2023 ini itu adalah PMT. Coba kita langsung ke PMT aja ya teman-teman ya. Ini Germas sudah ada juga sebelumnya Germas. Nah, yang terbaru di 2023 adalah PMT, pemberian makanan tambahan lokal. Nah, yaitu penyediaan makanan tambahan berbahan pangan lokal. Yang pertama, pemberian PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang. Komponen pembiayaan terdiri dari bahan makanan itu 80%, upah memasaknya 15%, dan manajemen 5%. Nah, harga satuan makanan PMT lokal ibu hamil KEK sebesar 21.500. Nah, dari 21.500 ini, itu seperti yang terdiri tadi, 80%-nya untuk bahan makanan, kemudian upah masaknya 15%, kemudian manajemennya 5%. Dibagi aja ya. Kemudian untuk PMT lokal, balita gizi kurang sebesar 16.500, dapat menyesuaikan kondisi daerah dengan mengacu kepada harga satuan bahan makanan yang berlaku, antara lain berdasarkan sumber data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Nah, pemberian PMT lokal ibu hamil KEK dan PMT lokal balita gizi kurang ini masing-masing dilaksanakan 90 hari. Jenis bahan makanan, cara pemberian, dan teknis pelaksanaan PMT lokal mengacu kepada petunjuk teknis pemberian makanan tambahan lokal yang berlaku. Nah, pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang tingkat kabupaten, kota, dan puskesmas. Pelatihan dilaksanakan oleh petugas puskesmas dengan sasaran kader atau PKK. Pembiayaan pelatihan termasuk
pembelian bahan makanan sebagai bahan praktik. Nah, jadi untuk PMT lokal ini mungkin banyak pro dan kontranya. Ada yang mengatakan kurang higienis ketika dibuat oleh secara lokal mungkin. Kemudian apabila ditetapkan dengan yang seperti biasanya, yang sudah dikemas itu mungkin lebih terjamin gizinya karena sudah terinclude semuanya. Itu masih pro dan kontra. Tapi tahun 2023 kita sudah melaksanakan semuanya untuk PMT agar tercapainya tujuan dari ibu hamil KIK dan balita gizi kurang itu kalau sasarannya sesuai dengan tercapai. Nah, kemudian insentif puskesmas ini baru dilaksanakan kemarin di tahun 2022 ini, mulai bulan Agustus, dan tahun 2023 itu akan dilaksanakan kembali. Insentif UKM, diharapkan dengan pemberian insentif UKM ini, kinerja dari dan capaian program UKM itu tercapai. Ini ya, mungkin kalau yang Germas UKM itu sama, tinggal dibaca aja. Oke, kemudian manajemen puskesmas. Mungkin yang baru ini ada persiapan BLUD Puskesmas yang kedua ya, yang baru yang di tahun 2023. Persiapan BLUD Puskesmas dilakukan untuk menyiapkan Puskesmas menjadi BLUD dengan menyusun dokumen persyaratan untuk diusulkan menjadi BUD seperti menyusun rencana strategis atau Renstra, kemudian standar pelayanan minimal atau SPM, kemudian pola tata kelola menjadi peraturan kepala daerah. Kegiatan berupa pertemuan mengundang lintas sektor terkait atau perjalanan dinas konsultasi ke dinas kesehatan atau lintas sektor terkait tingkat kabupaten kota. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan anggaran kalibrasi, kalibrasi ini sudah ditetapkan ya teman-teman. Untuk daftar nama alat kesehatan puskesmas yang wajib dikalibrasi itu ada 18. Ada 18. Ada aspirator atau vakum atau suction pump portable, kemudian atau clef, kemudian automated hemoglobin system atau hematology analyzer, kemudian centrifugal chemistry analyzer for clinical use or centrifuge kimia klinik, kemudian Doppler, ada ECG atau EKG atau elektrokardiogram, kemudian flowmeter, kemudian infrared radian warmer, kemudian inkubator infan, kemudian microbalance, kemudian mikroskop binokular, kemudian nebulizer, kemudian pipet, kemudian refrigerator atau vaksin, kemudian rotator, kemudian sensimeter, termometer, dan timbangan. Itu adalah alat-alat puskesmas yang wajib dilaksanakan untuk kalibrasinya. Nah, untuk pengelolaan puskesmas ini masih belum ada draft juknisnya ya teman-teman ya. Karena nanti di tahun 2023 dicanangkan itu tetapkan bahwa untuk penyaluran dana di akun non fisik itu langsung disalurkan ke rekening puskesmas. Jadi ini sebuah program baru. Diharapkan puskesmas bisa menerima langsung dan bisa mengelola sehingga tercapainya program-program yang ditetapkan tadi tercapai secara keseluruhan. Baik, sekian teman-teman. Bagi ada yang mau dibaca, seperti yang tadi yang belum saya tekankan di OK Provinsi, itu bisa dibaca langsung di draft checklistnya ya. Nanti bagi yang mau, bisa meminta linknya bisa ya, atau dokumennya. Sampai sini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.